سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensyukurkan lisan kita, semoga turun dalam hati kita, yang menjadikan lisan kita bisa mengucap alhamdulillah. Semoga badan kita juga bisa bersyukur, hati kita juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah inti tiang agama, penyelamat orang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah bahan pokok orang merasa cukup kepada Allah, bahan pokok orang menerima apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menerima semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati, karena tidak memikir apa yang diberikan Allah, tapi memikirkan siapa yang memberikan, atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak memikir apa yang diberikan, tapi siapa yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasa cukup, baru akan timbul rasa cinta, malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali merasa apa? Merasa cukup, qanaah, ya. Nah, kalau qanaah tadi pangkal kaya, ya. Merasa cukup adalah pangkal kaya. Lah nggak pernah don sama orang. Kedon gimana dia merasa paling cukup? Kalau orang banyak, ya dia bilang, oh itu hartanya banyak, punya ini, tapi nggak kayak anak lebih. Yang dia nggak tahu, itu nggak tahu, anak lagi senang, anak lagi punya duit 10.000, anak besok mau belanja 30.000, dia nggak tahu. Banyak yang anak tahu, amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu aja ente. Itu namanya orang qanaah, merasa cukup. Ya, bukan orang hemat, beda. Qanaah itu merasa cukup, apapun merasa cukup. Jadi banyaknya nggak ngaruh, dikitnya nggak ngaruh, sebab merasa cukup itu merasakan siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Dengan itu, lalu yang memberi maha kaya, dia kan pede. Kalau presiden itu kirim surat sama kita, cuma sepucuk surat, besok datang kita seneng-seneng, ya apalah arti 100-200 juta presiden, apalagi presidennya presiden Malikul Mulk Allah Ta'ala. Itu maksudnya, orang disuruh qanaah. Itu semua sahabat, tapi nggak ada yang tidak melewati perasaan apa? Cukup, qanaah. Nggak makan sehari, nggak makan 2 hari, merasa cukup. Nah kalau punya baju 2-3, ya Allah, dia takut ini hisabnya gimana. Ada imanus ashab, kadzalik ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, imannya seperti itu. Karena kita menceritakan, insya Allah dapat berkahnya. Paham ya? Ini pentingnya orang tahu. Sehingga nggak ada itu penyakit ria, ini nggak ada, cukup dia punya. Nggak ada penyakit tamak, nggak ada penyakit hasud, nggak ada penyakit iri, ghil, benci, paling roh gitu. Karena nggak bisa itu pintunya dari mana, itu caranya bisa menjadikan qanaah. Minta sama Allah Ta'ala. Emang kita pegang kunci? Emang kita yang pegang kunci? Allah yang pegang kunci. Ya Allah, jadikanlah saya hambamu yang qanaah, yang merasa cukup apapun yang Kau berikan. Beda dengan hemat. Kalau qanaah merasa cukup itu pangkal kaya, dan udah kaya duluan. Rasul yang ngomong ini, laisal ghina an kathratil ard, bukan banyaknya uang yang menjadikan orang itu kaya, kata Rasulullah SAW. Walakin ghina hinal qalb, itu kaya hatinya merasa cukup. Nggak ada mobil, satu mobil bawanya, oh bahaya. Nggak punya, dia nggak punya, dia harus nurut dengan Allah. Kalau dipunyakan bahaya. Begitu dia punya, dia merasa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga semua-muanya yang dia punya. Jadi sama, punyanya sama nggak punya, hatinya yang sama, ya. Hatinya sama. Itu paling penting, hati. Sehingga otaknya itu beauty, cantik, itu cara berpikirnya, indah.
membangun, nah cukup semua. Allah marzuqnal ghina, Allah bil ghina, ya Allah. Nanti akhir zaman seperti ini. Bayangin 20 tahun yang lalu orang pakai 50 tahun yang lalu orang pakai motor itu, masya Allah. Ya orang paling kaya itu di kampungnya itu mobil itu. Kalau sekarang mobilnya udah lebih tua dari kita itu ya. Mobil yang jalannya sama lari cepet lari itu udah orang paling kaya. Di pertigaan nanti yang markiri udah nunggu di pertigaan lagi. Buyut Ana itu yang pertama kali punya mobil di Pekalongan, Sayyid Ali, terkenalnya Sayyid Ali. Paham ya? Jadi orang mikirnya kalau lihat video ini kira-kira orang turunan kaya. Kita telur bagi 3 dulu masih kecil ya. Celana cuma setahun, nunggu 1 tahun gitu. Kita beli itu 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun mahawali gitu, kurang lebih 20 tahun, 15 tahun. Kita ini beli celananya itu nunggu lebaran. Itu buat sekolah sekalian dipakai kalau mau pakai celana panjang gitu. Setahun sana, 20 sana. Tapi begitu celana kita nambah celana pendek 1 aja, padahal celana perempuan itu pendeknya, cuman kan nggak ada hubungannya celana pendek perempuan dan laki-laki. Mau cukup celana pendek itu udah seneng banget. Basian seneng ini. Bang ente. Ketika kita diberi, udah mulai motornya bisa jalan kencang, orang lari kalah sama motor kita. Masih lihat yang jalannya lebih kencang. Kalau udah jalannya lebih kencang, lihat yang lebih baru dan lain sebagainya. Itu jebakan syaitan, jebakan setan. Anak ingat ya, ayah kita dulu mikir besok buat makan, itu malam ini masih tertawa-tawa. Dan itu kita kurang kreditan 2 kali, pusingnya kayak mau mati. Orang sekarang ini kreditan padahal nggak dicekin apa di per kredit selesai, dia dapat duit lagi, enak lagi, bisa kredit lagi, selesai. Pikirannya itu seperti itu. Kenapa? Gak ada kona'ah, gak merasa cukup apa yang dari Allah Ta'ala, karena dia lihat keenakan orang lain. Wallah yang ente lihat itu enaknya, kadang dia lagi tersiksa loh. Tapi dia mau ngenyek sama ente di depan ente, udah selesai. Kreditan yang ente kalah, yang kamu ngomong kemarin itu, padahal udah sore sini ketemu loh. Padahal Isya ketemu lagi ngomong ngenyek, ini padahal dia baru sumpah dari rumahnya. Dituntun sama setan, sakitin orang itu. Entenya kejebak. Bingung. Zak mau ini punya ini udah ini. Kalau yang perempuan rijal yang dikejar. Kalau yang rijal perempuannya diperenguti. Kata-kata yang disata. Bisa begitu hidup ini. Hidup itu apa kata Allah? Mau nggak mau bukan apa kata kita. Ibadah juga bukan apa kata kita. Orang jihad di depan sendiri kata Rasulullah ta'ala. Itu orang bakal masuk neraka kata Allah Ta'ala. Petetong depan sendiri, wah perang ini. Kata Rasulullah itu maksudnya neraka itu orang. Perang ini. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab dengar Rasulullah mau itu ngikutin Rasulullah, ngikutin orang itu terus. Ya orang perang berani begini bisa masuk neraka. Ternyata apa? Orang itu banyak lukanya. Kemudian kesakitan, dia ambil pisau yang kecil di sininya, dibunuh badannya. Gak kuat rasa sakitnya. Berarti dia apa? Bunuh diri. Man qatala nafsan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Masuk neraka langsung orang itu. Jadi semua itu aturan Allah, bukan sekeinginan kita. Kalau aturan Allah mesti pas untuk diri kita. Kalau keinginan kita banyak yang menipu diri kita sendiri. Ya, anak kecil itu gimana sih? Maunya es, mau melek. Nggak mikir makanya sakit, nggak mikir ini apalagi mikir boro-boro orang-orang sekitar, enggak. Lah kita lebih dari itu untuk masalah akhirat kita. Kita Al-Quran, hadis, wala tahsyid, nggak kepikiran sama sekali. Ada pengademnya sedikit gitu, anak udah nyantri, anak udah ikut, dah selesai. Ini kita lebih dari kecil-kecil yang orang dikasih permen 3 biji batuknya semalaman, itu kan pagi masih minta permen lagi. Mau nggak manis ya mikirnya. Nggak tahu semalaman dia batuk, nginggu ibunya, nginggu bapaknya, nginggu orang yang duduk. Kadang meriang anget, minta lagi es habis itu. Lah itu kita lebih kecil. Himmah kita kepada akhirat kayak anak kecil itu. Anakku lah ada, anakku lihat jengkel sama ini, perlu makan ini, bisa dapat ini sedikit, mau ini digugurkan yang banyak banget, yang sehat, yang banyak banget dia gugurkan gara-gara kenikmatan kecil. Ada nisian, lupa. 1000 langkah ke depan dia patahin dari sekarang gara-gara di sebelahnya ada makanan. 1000 itu selamat tuh. Bang ente bisa makan 1 mangkok setiap harinya. Ente patahin gara-gara ente dapat 3 mangkok hari ini. 3 mangkok hari ini bisa cukup untuk 3 hari. Ada 3 mangkok ini ente mikirnya 3 mangkok atau 3 piring. Bang ente
1000 piring makanan udah jadi. Apa itu bisa makan 1000 piring? Ya kan enggak kan? Akhirnya makan itu 3, yang 900 basi, 900 lebih. Sebulan Allah udah kasih tahu. Tenang, sabar, syukur, metode meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala pakai ilmu. Tapi kita enggak, kita gugurkan yang baik-baik ke depan puluhan tahun untuk hanya sehari, 2 hari, 1 helai, 2 helai dan lain sebagainya.